Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan satu hari yang baru agar kita boleh melangkah dalam anugerah-Nya. Mari bersama-sama, sebelum kita menjalani hari ini, kita mendengar firman Tuhan, berdoa, dan menaikkan pujian baginya. Kita pujikan bersama-sama NKB 2, bait pertama dan kedua, Hai Mari Sembah. NKB 2, bait pertama dan yang kedua, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau menjalani hari ini dengan menyembah kepada kebenaran kasih setia-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, mampukan kami mengerti dan memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama sekarang kita masuk ke kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 1, kitab Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 16. Bilangan 1 ayat 1 sampai 16, Bilangan 1 ayat 1 sampai 16. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada di dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zuriyadai. Dari suku Yehuda, Nahasan bin Aminadab. Dari suku Isakar, Nataneel bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Elasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Bapak, Ibu, Saudara, saya beberapa kali kalau lihat di Indomaret gitu ya, di Indomaret atau di Alfamart, pokoknya supermarket kecil-kecil yang ada di sekitar kita itu, atau mungkin ya di Mixu atau di pokoknya toko-toko yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin di toko kita juga. Setiap toko itu punya karyawan yang punya tugas masing-masing. Ada bagian kasir, ada bagian naruh barang, ada bagian melayani pelanggan. Ada yang pekerjaannya digabung, ada yang dipisah, ada yang satu jenis pekerjaan dikerjain 2 orang. Dan semua bagian itu penting ya. Jadi
tidak bisa yang kasir merasa paling penting tapi nggak ada yang layanin. Yang layanin nggak bisa ngerasa paling penting karena juga dia harus menunggu barang dari gudang. Yang gudang juga nggak bisa ngerasa penting kalau nggak ada kasir, nggak ada yang bayar. Jadi semua tugas itu penting supaya toko itu boleh berjalan dengan baik. Atau sekalipun misalnya kita sendiri yang jaga toko, kita dan keluarga kita saja, tetap ada tugas-tugas yang kita harus kerjakan semuanya tadi, dan mulai dari kasir, pengelolaan barang dan melayani pelanggan. Dan semua pekerjaan itu kalau dikerjakan dengan maksimal, maka pelanggan juga pasti akan senang datang ke toko atau tempat di mana orang berjualan itu. Nah, Bapak Ibu, hierarki ya, saya secara pribadi sebenarnya kurang suka dengan hierarki dulu-dulu gitu ya, waktu saya masih kuliah gitu ya. Makanya orang-orang kuliah tuh nggak heran suka demo-demo ke pemerintah, itu wajar sekali. Dan saya juga pernah ngalamin gitu bersama dengan teman-teman juga dulu waktu harga minyak naik atau apa segala macam. Dan kadang-kadang kita suka bandel gitu ya, saya juga dulu suka bandel ngelawan kakak kelas, ngelawan pemimpin, apalagi kalau saya ngerasa saya yang benar gitu. Tapi setelah bekerja dan juga melayani Tuhan sampai hari ini, ternyata hierarki itu penting sekali. Hierarki itu struktur organisasi, struktur kepemimpinan itu penting sekali. Bahkan Tuhan sendiri yang meminta agar ada struktur kepemimpinan ini kepada Musa dan juga 12 suku. Jadi struktur kepemimpinan ini untuk memudahkan penyampaian informasi, penyampaian perintah Tuhan, kemudian mengawasi umat juga agar bisa berjalan dengan baik sampai nanti ke tanah perjanjian, di tanah perjanjian bertumbuh sampai jadi kerajaan dan sebagainya. Kalau semua orang ketua nggak ada yang mengerjakan, ya nggak bisa, berantakan, orang ribut mulu. Kalau semuanya mengerjakan nggak ada yang mimpin, nanti cuman rutinitas, nggak tahu ternyata salah jalan, nggak sadar. Jadi semuanya penting sekali, dan itu perlu ada. Pemimpin perlu ada, anak buah perlu ada, itu semua bagian yang penting. Dan tidak ada orang yang boleh menjelekkan satu dengan yang lain. Pemimpin nggak boleh bilang, anak buah doang. Atau anak buah juga bisa bilang, dasar pemimpin mah gaji buta, nggak bisa. Semuanya mengerjakan tugasnya dengan baik. Tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain. Nah, ini juga yang dijadikan dalam panutan dalam kehidupan umat pada masa itu. Kitab Bilangan ini sebenarnya kitab yang mau bicara soal angka-angka, sama seperti kata judul nama kitabnya, Bilangan, Numbers, angka. Jadi baik itu angka soal jumlah suku, baik itu persembahan, baik itu benda-benda persembahan, maupun juga hal-hal yang ada kaitannya dengan angka-angka. Karena bagi Tuhan dalam berelasi dengan umat, angka itu penting. Karena angka itu bicara soal presisi, matematika. Jadi bisa dibilang ya Tuhan kita Tuhan yang sangat senang matematika gitu. Agar ada ketepatan, supaya bisa tepat, otomatis untuk menyalurkan ketepatan ini perlu pembagian yang baik. Nah, pembagian ini ada ketika ada pembagian organisasi yang dengan baik. Sehingga penting sekali untuk menjalankan tugas kita masing-masing sesuai dengan peranan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita begitu. Kita belajar untuk bisa mengerjakan tugas kita dengan baik, untuk bisa melakukannya walaupun ya kadang kita harus ada tawar-menawar dengan pihak lain, kadang-kadang harus jaga toko, tapi anggota keluarga lain kita juga jaga toko, kadang kita kerja lebih banyak begitu ya. Ya kita lakukan yang bisa gitu. Sambil tetap juga kita mawas diri, jangan sampai kita melampaui batas pekerjaan kita. Tapi juga jangan sampai kita juga kurang. Jadi harus pas. Jadi hidup berorganisasi, hidup bersama itu perlu ada saling pengertian satu dengan yang lain, tawar-menawar, sehingga kehidupan kita tuh bisa berjalan dengan baik. Gak bisa kita saklek, kaku, nanti kita terluka, tapi juga kita nggak bisa seenaknya semau kita. Itu jadi akan ada terus tabrakan-tabrakan, udah pasti. Nggak mungkin hubungan berelasi dalam sebuah komunitas makin besar itu pasti relasinya makin kompleks, masalah makin banyak, dan itu wajar sekali. Kalau nggak mau kompleks, hidup sendirian aja di hutan itu nggak bakal ada masalah gitu. Cuman kita sama berantem paling sama pohon gitu. Tapi kalau dengan sesama manusia pasti makin banyak, otomatis kenapa? Karena kebebasan kita makin mengecil. Ya, satu ruangan isi satu orang sama satu ruangan isi 20 orang pasti lebih susah yang 20, karena kita harus berbagi dengan 20 yang lainnya. Nah, semoga hari ini kita bisa berbagi peranan, kita bisa berbagi beban dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu dengan keluarga, dengan teman gereja, baik itu dalam pekerjaan. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu berbagi. Kalau ada orang yang kurang kita tolong, ada orang yang berlebih kita tahan diri, jadi kita bekerja sama dengan baik. Anak Tuhan harus bisa bekerja sama dengan baik. Tuhan membuka kita. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang bagaimana hidup berorganisasi, bagaimana hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain. Mampukan hari ini kami bisa bekerja sama dengan orang lain, tidak mengedepankan ego, tidak mengedepankan idealisme kami, apa yang paling tepat tentang sesuatu, tapi ajarkan kami sabar, ajarkan kami untuk berproses bersama, berjalan bersama-sama. Kami serahkan ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.